Berawal dari sebuah ruang kecil di rumahnya, Heriza Trisatipa membangun UMKM Adela dengan tekad melestarikan batik. Kini, usaha ini tumbuh menjadi sentra kerajinan yang memberdayakan puluhan pengrajin lokal. Awalnya itu home industry, ibu sendiri yang bekerja gitu. Nah, setelah itu ibu karena sudah banyak peminat pemesanan, ibu akhirnya buatlah usaha karyawan. Pada mulanya itu karyawan ibu ada 3 orang, hanya karyawan menjahit dan karyawan bantu yang membordir juga. Kemudian seiring waktu karena peminat juga semakin banyak, kemudian ibu juga tahun 2018 itu ikut pelatihan membatik diajak dari Perindustrian Kabupaten Kepahyang. Akhirnya ibu ikut membatik. Selama pelatihan sudah 2 minggu itu ibu semakin tertarik karena memang ibu sudah bisa menjahit kan. Akhirnya batik-batik yang ibu buat sendiri itu kami produksi gitu kan. Buat batik Diwo Kepahyang itu mulai dari tahun 2018 pelatihan, 2019 kami mulai produksi batik Diwo. Pemerintah Kabupaten Kepahyang aktif mendukung UMKM melalui pelatihan dan akses pasar. Batik Diwo bahkan telah dipamerkan di tingkat nasional. UMKM Adelia ini sudah cukup lama dia berproduksi dan memberdayakan berkaitan dengan pengembangan batik tersebut. Sehingga kami tidak berhenti hanya bagaimana mendorong mereka, tetapi bagaimana upaya kami. Paling tidak mereka, selain mereka bisa mengembangkan ini juga, kita mengembangkan SDM mereka. Tentunya dengan program-program yang ada di pemerintah daerah maupun pusat, melalui pelatihan-pelatihan pengembangan SDM. Nah, itulah salah satu yang kami targetkan kepada mereka. Selain mereka memberdayakan masyarakat yang ada di sini, kita juga mengupayakan untuk peningkatan SDM mereka. Batik Diwo, motif yang terinspirasi dari filosofi Diwo atau cahaya, menjadi ciri khas UMKM Adela. Setiap tahap dikerjakan manual, memadukan tradisi dan kreativitas. Ini proses pencantingan ya Bu ya, tapi di sini sudah ada juga bahan-bahannya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu, ini kan ada beberapa canting, ini kalau dilihat dari ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Ini sebetulnya ada fungsinya masing-masing ya Bu? Ini fungsinya ada masing-masing, seperti canting ini juga ada 3 macam. Ada canting tembok, nah ini namanya canting tembok. Terus ada juga ini namanya canting insel-insel yang lubangnya kecil, khusus untuk motif-motif yang kecil-kecil kali gitu kan. Ada yang canting ini namanya kelowong, ini motifnya sedang. Jadi kan ini kan motifnya macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi tinggal kita pilih. Kalau misalnya motifnya kecil, kita pakainya cantingnya insel-insel bunganya gitu kan, yang seperti yang di pinggir ini kan kecil. Terus kalau misalnya motifnya sedang, kita pilih yang cantingnya kelowong. Dan kemudian ini yang terakhir nih canting tembok, ini yang besar-besar nih untuk menembok. Jadi hanya sekali letak dia langsung melebar begitu ya? Keluarnya banyak lilin. Ini lilin untuk kita menggunakan mencantingnya. Oh ini lilinnya. Ya, ini seperti kompornya ya Bu ya? Itu kompor listrik. Kompor listrik, dan ini wajan. Setelah kita letak di sini panas, kalau sudah meleleh ininya mencair, baru kita mulai proses mencanting. Seperti ini kan kompornya, lilinnya sudah mencair. Jadi suhu juga kita harus lihat. Kalau suhu mencanting jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti dia melebar gitu. Oh, jadi suhunya juga kita harus tahu. Biasanya bahan juga kita harus tahu. Bahan misalnya kalau bahan semi sutra itu kan lebih tipis. Iya. Jadi suhu kompornya juga kita perkecil sedikit, jangan terlalu panas. Karena kalau bahan semi sutra, kalau suhunya terlalu panas dia suka melebar gitu. Motifnya bisa bunga, jadinya bunganya kebesaran gitu kan.
Nah, tapi kalau misalnya bahan pirisima itu kainnya tuh agak tebal sedikit dari kain semi sutra, boleh kita naikkan kompornya. Jadi suhu juga waktu kita mencanting ini harus diperhatikan juga. Nah, jadi kalau ada juga yang lebih tebal itu biasanya bahan santung gitu kan. Bahan santung itu suhunya lebih ditinggikan lagi. Jadi bahan memang linen juga itu lebih tebal, linen juga suhunya lebih ditinggikan lagi. Berarti Makanya kalau motif yang pakai di canting ini perlu orang yang sudah memang paham gitu. mahir ya Bu ya. Sudah mahir, makanya harga jualnya juga beda dengan batik-batik lain. Kalau batik tulis seperti ini kan kita nanti ada batik kontemporer itu menggunakan kuas. Nah, ini pengerjaannya lebih cepat gitu. Jadi dia langsung pakai kuas. Berarti nggak pakai proses Nggak pencantingan. pakai pencantingan seperti ini. Jadi wajannya juga lebih besar. Nah, ini kuasnya juga macam-macam, ada yang lebih lebar gitu kan kuasnya. Ya, ini ada yang kecil juga ya, Bu ya. Beda-beda kuasnya, kalau kita mau motif kecil juga kuasnya yang kecil. Ini ada kuas yang besar, kuasnya ini juga sampai 6 ukuran. Ini biasanya lebih cepat pengerjaannya dari batik tulis. Kalau sehari batik kontemporer ini, kalau orang udah mahir itu bisa sampai 2 sampai 10 lembar kain sehari.